Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Bahagia rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui program Healthy and Lifestyle. Di edisi Ramadan kali ini TV 10 bekerja sama dengan RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dan saat ini Carla berada di RSUD Bung Karno Surakarta bersama dokter kita. Seperti biasa di Healthy and Lifestyle selalu menghadirkan informasi dari dunia kesehatan yang langsung menghadirkan narasumber dari pakarnya. Dan kali ini bersama Carla akan mengajak Anda untuk berbincang tentang kesehatan mental bersama psikiater dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Assalamualaikum Dr. Dede Rus Muhammad SPKJ. Waalaikumsalam Mbak Carla. Sehat dok? Alhamdulillah. Puasa lancar ya dok? Alhamdulillah. Ya. Nah, kita berharapnya juga untuk sahabat TV 10 dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini juga selalu lancar dan selalu sehat. Tujuannya dari program ini adalah supaya nanti sahabat TV 10 itu dalam menjalankan ibadah juga bisa maksimal ya dok ya. Bulan Ramadan selalu sehat dan mentalnya harapannya juga sehat. Makanya kita seimbangkan, kita kasih narasumber yang dari seorang psikiater. Kita pengen tahu nih dok, sebenarnya ada nggak sih manfaat ibadah puasa terhadap kesehatan mental? Nah, ini yang akan kita obrolkan di kesempatan kali ini ya dok ya. Tapi kita bicara dulu nih, ada nggak sih kaitannya antara puasa dengan kesehatan mental? Kan biasanya kaitannya puasa, biasanya yang kita sering obrolkan adalah dengan kesehatan fisik. Nah, kali ini kita sorotin nih kaitan antara kesehatan mental dengan puasa. Ya, baik Mbak Carla. Saya akan coba untuk menjawab ya pertanyaan Mbak Carla. Jadi bukan hanya saya loh ini. Iya, pemirsa TV 10 ya, di rumah ya. Mungkin penasaran khususnya juga di wilayah Solo Raya ya, mungkin betul. Ya. Jadi kita bicara dalam konteks umum dulu ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kebiasaan berpuasa ataupun tradisi berpuasa itu bukan hanya dilaksanakan oleh umat Islam di setiap bulan Ramadan, tapi hampir di setiap kebudayaan di dunia, ya di setiap tradisi agama itu juga mengenal ibadah puasa, gitu. Ibadah puasa bukan ibadah tapi mengenal tradisi puasa gitu ya. Kalau di baik itu Hindu, Buddha, Kristen ya, Katolik ada puasa Paskah gitu ya, atau bahkan misalnya dalam sistem kebudayaan kita, budaya Jawa itu ada juga ya, ada puasa ngerowot ya dengan segala macam karakteristik dan tata caranya. Ada puasa ngebleng gitu, ada puasa pati geni. Nah ini puasa-puasa ini, nah cuman kalau puasa seperti ini kan sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Jadi jarang kalau untuk manusia di zaman sekarang tentunya jarang lah ya yang melakukan ritual-ritual seperti ini. Nah, memang tujuan dasarnya orang berpuasa kalau zaman dulu ya itu kan untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual. Iya, kayak kalau gitu zaman dulu ya. Nah kalau ternyata seiring dengan perkembangan pengetahuan ya, kemudian perkembangan budayaan ya manusia gitu kan, orang mulai mengenali manfaat puasa di luar daripada tujuan-tujuan spiritual ya. Misalnya ini kebetulan kita sekarang kan sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Nah, kalau ini ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa yang paling banyak dirayakan di seluruh dunia. Dan sifatnya wajib ya untuk muslim. Iya, karena yang bagi setiap muslim, bagi orang yang beriman yang sudah balik gitu ya, itu kan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, banyak para ahli ya yang kemudian mengemukakan pendapat ya bahwa paling tidak itu untuk puasa, untuk ibadah puasa ya khusus di bulan Ramadan itu ada 4 dimensi manfaat yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa, khususnya ibadah di bulan Ramadan ini ya. Yang pertama adalah dimensi fisikal tentunya ya. Fisikal ya. Jadi kalau kita lihat manfaat secara fisik, puasa itu tentunya satu misalnya ya bisa mengurangi berat badan ya.
Iya. Makanya kalau orang setelah berpuasa beberapa hari itu mulai badan tuh kerasa enteng kayak Kerasa gitu ya. enteng. Ya meskipun nanti setelah lebaran naik lagi. Kemudian mengurangi kolesterol, mengontrol kolesterol iya. juga bisa. Gula ya. darah juga lebih stabil. Ya, Betul, Dok. kayak gitu ya. Kemudian ini memperbaiki atau meningkatkan performa sistem pencernaan kita. Oh, Ya, iya. ngoten niku. Jadi ibarat bayangkan aja bakarlah ya, kalau kita punya mobil kira-kira begitu ya. Kemudian kita nggak pernah ganti oli, misalnya selama setahun ya atau 2 tahun, itu pasti mobil kita akan mudah rusak. Mudah gitu. rusak. Sama aja sebenarnya tubuh ya. Jadi tubuh itu kalau tidak di cleansing ya, puasa itu merupakan salah satu metode cleansing sebenarnya, atau detox lah Detox, istilah ya. sekarang ya. Nah, ini sangat efektif dan sangat terbukti kemanjurannya gitu kan. Selain membersihkan organ sistem pencernaan, juga membersihkan organ-organ tubuh yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai ke tingkat seluler. Gitu ya. Jadi proses cleansing ataupun detoksifikasi yang terjadi pada saat puasa itu sampai sangat baik, kayak sangat efektif. Kemudian tadi fisikal, kemudian sekarang dari segi mental. Mental. Nah, ini mental ini kaitannya penting ya, apa yang ini ya? menjadi highlight kita sekarang mental. Betul. Mental health. Nah, mental health. Ya, ini sekarang lagi populer ya, Betul. mental health. Jadi kalau zaman beberapa tahun yang lalu orang mendengar mental health, kesehatan mental, ya itu kan Kayak masih tabu ya, Dok? tabu ya. Tapi sekarang itu termasuk di Rumah Sakit Bung Karno. Poli jiwa itu termasuk poli yang cukup ramai lah. Cukup ramai kunjungannya ya. Alhamdulillah kayak gitu kan, berarti kesadaran masyarakat mengenai tubuh kayak gitu. Karena memang kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik. Betul, gitu. Sama ya. ketika kita batuk pilek ya ke Betul. dokter, sama juga kalau kita Nah, sedang tidak baik-baik saja betul. ya ke. Bahkan ini agak sedikit ini melenceng ya. Jadi tingkat awareness masyarakat terhadap kesehatan mental itu mungkin agak kurang ya. Walaupun sekarang ada trennya naik, tapi sebenarnya agak kurang dibandingkan kesehatan fisik ya. Kalau orang panas ya, atau orang bisa gula darahnya naik, tensinya naik, Buru-buru ke dokter. buru-buru ke puskesmas, ke dokter. Tapi Kalau kalau nggak bisa tidur, malah justru bingung. kalau orang mengalami gangguan jiwa, kalau dia tidak sampai katakanlah mengalami gangguan jiwa mental yang berat, itu tidak segera kunjung ke dokter. Betul. Ya, Nunggu gitu. berat Iya, dulu. nunggu berat dulu. Padahal udah terlambat ya, harusnya. Bahkan ada yang apa ya istilahnya neglected ya. Jadi dia mengabaikan gitu kan, sampai kemudian terjadi komplikasi macam-macam. Nah, kita kembali ke hubungan antara ibadah puasa ya atau kebiasaan puasa dengan mental health kayak gitu ya. Nah, ini ibadah puasa itu ternyata terbukti bisa mengurangi stres. Bisa mengurangi stres. Bisa mengurangi stres. Kenapa ya? Gimana itu, Dok? Jadi gini ya. Kalau gampangannya gini, Mbak. Kalau ketika kita berpuasa, itu kan puasa itu kan bukan hanya menjalankan, bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga, ya menahan nafsu gitu ya. Tapi kita juga berpuasa itu dituntut untuk menjalankannya dengan penuh dengan kesabaran. Penuh ya. dengan kesabaran. Rasa Meskipun syukur, sebenarnya kalau betul. di ini ya, orang lapar tuh bawaannya kan emosi, Dok. Betul. Nah, Iya kan? kalau dalam bahasa psikoneuroimunologi ya, dengan berpuasa itu kita sebenarnya itu bisa mengatur konsentrasi kadar hormon kortisol di dalam tubuh kita. Nah, kortisol ini adalah hormon stres, Mbak Carla ya. Jadi kalau misalnya orang sering marah, takut, cemas, ya, depresi, itu kortisolnya naik dalam tubuh, ya. Kortisolnya naik, terus kemudian memicu denyut jantung, ya, kemudian meningkatkan tekanan darah, ya, kemudian otot-otot kencang semua, ya. Makanya kalau orang stres kan badannya tegang semua, sakit semua, perutnya sering mulas. Efeknya ya. Ya, kortisol itu hormon stres kayak gitu ya. Jadi ketika orang stres, hormon kortisolnya naik, jadi denyut jantungnya meningkat, pencernaannya aktif, ya, kemudian otot-ototnya sakit semua karena tegang semua. Nah, dengan berpuasa sebenarnya ini bisa
mengatur kadar hormon stres itu, hormon kortisol itu. Kenapa begitu? Karena orang berpuasa selain dia menahan hawa nafsu, nahan nafsu, lapar dan dahaga, dia juga harus mengendalikan emosinya. Emosi. Ya, gak boleh marah. Ya. Mau marah harus ingat sabar. puasa ya, gitu ya. Marah itu sebenarnya tidak membatalkan, tapi mengurangi. Ya, mengurangi apa ya istilahnya? Ya, mengurangi pahalanya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi orang berpuasa itu kan gak boleh marah, harus meningkatkan rasa syukur, ya, harus melatih keikhlasan, ya, kemudian harus tawakal segala macam. Nah, nilai-nilai ini yang harus diinternalisasi ketika kita menjalani puasa. Makanya otomatis ketika kita puasa itu adalah kita akan mengurangi tingkat stres kita. Ya, kalau dalam bahasa tadi psikoneuroimunologi mengurangi kadar hormon kortisol kita. Kemudian ada 2 nih bonusnya, Mbak Carla ya. Jadi selain punya manfaat secara fisikal, kemudian secara secara mental ya. Selain mengurangi stres, puasa juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif kita. Mempertajam ingatan kita. Bisa ya. mempertajam Betul, ingatan juga. Ya. Jadi memperbaiki kualitas memori kita. Jadi kalau misalnya kita berpuasa, ya, itu otak tuh jadi agak lebih jernih. Ya. Mungkin karena pengaruh kolesterolnya menurun gitu kan. Efeknya begitu ya. Ya, kolesterolnya menurun, kualitas darah kita lebih bersih, jadi stabil, ya. lebih tajam. Ya, pikiran lebih tajam. Kemudian bisa melembutkan perasaan kita kalau orang puasa. Efeknya melembutkan perasaan. Jadi begitu ya. Nah, jadi konsep puasa sampai ke kesehatan mental itu seperti itu. Iya, betul. Setelah jeda kami akan kembali bagaimana untuk mendapatkan kesehatan mental atau mental yang lebih sehat dengan puasa Ramadan ini. Nanti tipsnya akan dibagi oleh Dr. Dede. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Healthy and Lifestyle dari TV 10. Kami segera kembali setelah jeda. Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV 10. Masih ada saya Carla Ratna bersama Dr. Dede Rus Muhammad. Beliau ini adalah psikiater di RSUD Bung Karno, Kabupaten Surakarta, di Kota Surakarta ya, Dok ya. Dan kebetulan juga ini adalah kerjasama antara TV 10 dengan RSUD Bung Karno, Kota Surakarta, Dok. Harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat untuk tahu lebih banyak tentang informasi kesehatan yang benar. Kadang-kadang kan ada ya, Dok ya, masyarakat tuh kebanyakan browsing tapi nanti sumbernya kan tidak diketahui, takutnya jadi tidak valid infonya. Atau banyak ini yang sedang terjadi tren juga ini, Dok. Jadi seolah-olah mendiagnosa dirinya sendiri self-diagnosis. Gitu. Betul, self-diagnosis. Apalagi tentang kesehatan mental. Kok kayaknya aku kayak gini ya? Itu jangan-jangan ini browsing nih, aku seperti ini nggak bisa tidur gara-gara ini, terus self-diagnosis gitu kan ya, Dok ya. Baik, kita kembali ke tema kita di kesempatan kali ini. Kita bicara tentang kaitannya kesehatan mental dengan puasa. Tadi disampaikan oleh dokter ada 4 dimensi ya, Dok, dari manfaat puasa. Tadi baru 2 ya kalau nggak salah ya. Tadi yang pertama dimensi fisikal, mental, sosial dan spiritual. Nah ini bakarlah yang penting ya. Tadi kan untuk dimensi mental itu kan puasa itu bisa mengurangi stres ya, kemudian mempertajam pikiran kita, memori kita. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah bisa memperbaiki mood, Bakarla. Memperbaiki mood juga. Yang mood swing itu juga bisa baik dengan puasa ya. Nah ini nanti kapan-kapan kita bicara tentang mood swing. Oh boleh deh, nanti karena ini ya. Prevalensinya luar biasa, Bakarla. Kasus-kasus mood swing atau mungkin dalam bahasa kedokteran sebutnya bipolar itu luar biasa kasusnya. Banyak sekali, terutama anak-anak muda ya yang mengalami. Ya betul. Yang mengalami ya, Dok. Nah jadi dengan berpuasa kita itu bisa memperbaiki mood, alam perasaan kita. Bisa lebih bergairah, bisa lebih senang ya.
apalagi ketika menjelang maghrib, wah itu kan Oh iya, menantikan saat berbuka itu kan memperbaiki mood juga ya? jadi puasa. Oke. Oke. Yang ketiga bakarlah, jadi manfaat puasa itu adalah secara dimensi sosial ya. Dalam konteks dimensi sosial, puasa ini kan sebenarnya supaya untuk bisa memperbaiki perilaku kita, akhlak kita. Betul, Ya, selama 1 bulan digembleng gitu ya. Yang dulunya mungkin sering pemarah menjadi lebih sabar ya. Yang dulunya kurang peduli ya dengan lingkungan, dengan masyarakat. Dengan puasa ini Selama orang Ramadan. terdorong untuk lebih peduli ya, lebih welas asih dengan sesama ya. Kemudian mengobati mengurangi sifat kikir. Nah, ini kalau kikir ini sebenarnya salah satu pangkal dari penyakit kayak gitu ya. Iya, kalau dalam bahasa agama maupun kikir itu adalah pangkal penyakit. Karena dengan sikap kikir orang cenderung mudah marah, mudah geting, mudah ngambek, mudah gelo, kecewa kayak gitu. Coba aja direnungin ya. Iya, betul, nanti sama pemirsa TV 10 di rumah ya. Jadi kenapa? Ya, memang pada dasarnya manusia itu kikir. Pada dasarnya. Tapi kikir itu jangan diikuti. Ya, misalnya beginilah bakarlah. Kalau saya misalnya ke bakarlah, itunya jamnya buat saya gitu. Kan pasti nggak mau ya. Nah, wajar manusiawi. Tapi kikir itu jangan diikuti. Karena kalau kikir diikuti itu jatuhnya nanti misalnya kadang bisa gini contoh, ada saudara datang karena kita punya sikap kikir, wah ini mau apa nih? Jangan-jangan nanti gini. Terus akhirnya geting kan? Karo tonggone, mudah geting, mudah marah, mudah apalah. Nah, betul itu. Jadi dengan berpuasa ini bisa memperbaiki perilaku kita. Kemudian yang keempat, tentunya kalau ini kan tujuan yang paling mendasar, yaitu manfaat tujuan spiritual. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan memerintahkan manusia untuk berpuasa sebagaimana Tuhan juga memerintahkan kaum-kaum terdahulu supaya kita bertakwa kayak gitu ya. Nah, takwa ini kan dimensinya luas Pak, takwa ya. Jadi intinya adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan meningkatkan kebahagiaan manusia. Meningkatkan kebahagiaan. Betul. Di luar daripada itu, yang lebih mendasar bahwa berpuasa ini adalah untuk mengembalikan fitrah manusia. Kan kayak gitu ya. Makanya setelah berpuasa nanti ada Idul Fitri. Ada Idul Fitri, nah, kemenangan. secara simbol Idul Fitri ada Idul Fitri. Nah, sebenarnya ini kan Fitri itu artinya kemenangan ya. Jadi mengembalikan fitrah manusia ke dalam fitrah yang lebih baik. Kata Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, dengan berpuasa kita akan mengembalikan fitrah kita. Nah, untuk mendapatkan pencapaian agar sehat secara mental dengan puasa ini, kita harus bagaimana ini, Dok? Puasanya harus seperti apa? Satu, puasa itu harus ikhlas. Harus ikhlas dulu. Ya, dan penuh keimanan, rasa iman. Ya, kan ada tuh dalam sebuah hadis katakan man soma ramadhana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama bidzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, penuh rasa iman, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Ya. Cuman kalau agama ini kan bahasanya adalah bahasa simbol. Betul. Ya. Tapi benar juga kalau kita nggak ikhlas berpuasa, enggak otentik gitu ya, mungkin cuma sekedar memenuhi juga rasa puasa. sosial ya. Takutnya nanti kalau dia nggak berpuasa dikira nggak beriman gitu. Dikira ya. Jadi bukan karena memang ikhlas. Keikhlasan. Jadi nah itu nanti akan ini. Karena begini Bakarlah ya, kalau kita misalnya terus yang kedua niat ya. Ini niat itu penting, makanya perbaiki niat. Nah, ya, perbaiki niat kita ya. Karena inama amalu binniat. Jadi sungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita niatnya enggak lurus ya, nanti pas siang iki buka nggak ya, kan gitu. Nah, ketika pikiran kita sudah pikirannya makanan ya, otomatis nanti akan mempengaruhi sistem pencernaan kita, asam lambung kita akan naik. Jadi naik. Nah. Akibatnya ya udah jadi lapar gitu kan, akhirnya ya gimana lagi orang asam lambungku naik jadi alasan buat berbuka. Jadi penting itu niat itu untuk meluruskan, untuk meneguhkan
ya tujuan kita untuk menguatkan target kita gitu kan. Kalau niatnya bagus, insya Allah nanti tidak ada kendala lah, insya Allah. Kalau dia sehat ya kayak gitu. Jadi niat, kemudian ikhlas. Yang kedua ya, yang ketiga ya kita harus puasa itu harus diikuti dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Diikuti dengan amal kebaikan yang lainnya. Ini biar seimbang kesehatan mentalnya. Iya. Oke. Jadi mungkin gini dok, selama perjalanan menjalankan ibadah puasa ini udah jalan mungkin ya ibadah puasanya. Kita kan juga nggak tahu, ada yang sampai pencapaian mentalnya malah lebih bagus, tapi ada kapan ini seseorang misalnya setengah menjalankan ibadah puasa merasa harus ke psikiater gitu? Ketika puasa. Jadi apa yang dirasakan atau apa yang dikeluhkan sampai dia harus mendapatkan bantuan ke psikiater? Iya. Yang sebenarnya indikator jadi asam lambung atau gimana itu perlu nggak dok? Iya, justru begini Mbak Carla ya, pemirsa TV 10 ya di seluruh tanah air, di Soraya. Jadi justru banyak orang yang dengan berpuasa justru penyakit asam lambungnya itu jadi sembuh. Malah kayak jadi sembuh ya. Karena tadi itu dengan berpuasa itu kan kita bisa dituntut untuk mengendalikan emosi, lebih mengontrol ya. Emosi. Jadi hormon kortisol kita balik lagi ke tadi ya, hormon kortisol kita juga jadi lebih stabil, otomatis kan asam lambungnya juga lebih stabil gitu kan. Bahkan ada beberapa kasus misalnya penyakit diabetes yang menderita penyakit diabetes justru dengan puasa itu malah menjadi lebih stabil ya, lebih sehat juga lebih sehat juga, dia lebih bugar juga kan kayak gitu. Karena jadi makannya kan menjadi rutin ya. Terus di dalam puasa juga ketika kita sudah berbuka ya dianjurkan untuk sholat taraweh, Mbak, karena dengan sholat taraweh itu kan sebenarnya membantu pencernaan kita supaya lebih lancar, peredaran darah kita kan supaya lebih lancar. Coba aja kita kalau misalnya udah buka makan banyak terus nggak digerakin rasanya gimana? Langsung tidur kan nggak enak ya. Jadi ada manfaatnya juga sholat tarawih itu secara medis kayak gitu ya. Jadi saling terkait ya. Betul. Antara ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi memang kapan gitu ketika kita butuh bantuan untuk tadi ya, yang butuh bantuan ya. Pertama sebenarnya indikator yang paling banyak ya yang mendorong orang ke psikiater ya itu adalah dia susah tidur. Susah tidur. Ya, apalagi jadi selama bulan Ramadan ini kan puasa, betul. Ritmenya beda ya. Jadi ini agak keganggu kayak gitu kan ya dalam quote and quote ya. Jadi misalnya kalau dia udah setelah buka dia kekenyangan kayak makan kan banyak tuh kekenyangan terus tidurnya juga jadi nggak tidurnya jadi tidak pulas. Nah setelah kita juga dituntut harus bangun pagi kayak gitu. Makan sahur. Setelah makan sahur terus dia tidur kayak gitu kan, perut sakit gitu. Kebanyakan mengeluh kayak gitu. Jadi terutama ketika kapan dia ke psikiater kalau dia tidurnya mungkin merasa terganggu ya karena untuk tidur yang baik itu kan sebenarnya ada sleep hygiene. Untuk tidur supaya kita baik itu ada yang disebut dengan sleep hygiene, tata cara tidur yang baik. Wah, ini perlu salah satunya ketika tidur jangan sampai perut kita dalam keadaan kenyang banget atau lapar banget. Nah, biasa kalau kenyang banget, jangan lapar banget. Kalau kota puasa kendalanya tidurnya terlalu kenyang, makannya terlalu kenyang, jadi tidurnya nggak pulas. Pada saat subuh setelah sahur langsung tidur perutnya jadi sakit kayak ini gitu. Otomatis mengganggu. Nah mengganggu itu. Jadi pertama tidur, yang kedua ya mungkin karena kita nggak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya, akhirnya stres, terus dipaksakan puasa, asam lambungnya naik, paksakan puasa, akhirnya dia menjadi sakit. Ini langsung ke psikiater ya. Betul. Oke. Begitu sahabat TV 10. Nah, hampir 30 menit ini Dok, gak terasa ya Dok ya. Obrolannya seru. Kapan-kapan perlu kita sambung lagi nih untuk tema-tema yang lain nanti biar disiapkan dari TV 10. Baik, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sebelum kita berpisah ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait antara puasa dan kesehatan mental ini Dok? Iya, untuk sahabat TV 10 ya harapannya bahwa kita sekarang harus lebih aware ya dengan masalah kesehatan mental. Karena tadi seperti Mbak Carla katakan bahwa
kesehatan mental itu sangat penting. Jadi sama halnya dengan kesehatan fisik. Sangat fisik. Bahkan ketika kita mengalami masalah mental yang berat, praktis kita nggak bisa melakukan apa-apa, do nothing. Betul. Bahkan mungkin kita tidak bisa melakukan kewajiban atau fungsi-fungsi sosial kita secara baik. Makanya sebelum gangguan itu semakin tidak terkendali, semakin tidak terkontrol, ada baiknya kita secara berkala mungkin ya bisa istilahnya konsultasi atau mengecek kesehatan dan kondisi mental kita. Iya. Terima kasih Dr. Dede. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10, begitu banyak sekali manfaat dan erat kaitannya antara puasa dengan kesehatan mental yang ternyata justru bisa memperbaiki mental health Anda dengan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10. Saya Carla Ratna bersama Dr. Dede Rus Muhammad undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetapi TV 10 inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh.